Oke, kita mulai saja. Harap videonya diaktifkan ya. Oke, ini literaturnya. Sebenarnya ini ada lagi yang baru ya. Materi kuliahnya ada sebetulnya yang disiapkan 3, tapi kalau waktunya nanti memungkinkan kita tambah dengan yang keempat ini, yaitu air, deterjen, dan desinfektan. Kemudian kalau waktu cukup, keselamatan kerja ya, kesehatan dan keselamatan kerja. Sebenarnya yang keempat ini akan diulas lebih luas pada mata kuliah pilihan dengan nama yang sama ya, keselamatan dan kesehatan dan keselamatan kerja. Tapi untuk di kuliah sanitasi ini itu pengantar saja, karena keselamatan kesehatan itu ya hubungannya dengan sanitasi. Ini mungkin mengulang saja dari yang sampaikan Pak Budi di awal-awal semester. Ini pengertian sanitasi ini cukup banyak ya yang dibuat orang, antara lain perilaku yang disengaja dalam perbudayaan hidup bersih. Jadi sanitasi itu adalah kebiasaan ya, perilaku hidup bersih. Ada juga yang mengatakan usaha atau upaya yang dilakukan agar terwujudnya perseratan kesehatan. Jadi kalau supaya sehat tentu hidup kita harus bersih, lingkungan harus bersih ya, makanan harus bersih. Yang ketiga, usaha pemutusan mata rantai kuman dari sumber penularannya dan pengendalian lingkungan. Nah, jadi kalau mata rantai kuman, bakteri, penularannya dikendalikan, maka tentu kita akan bisa lebih sehat ya. Seperti saat ini lagi pandemi, lagi COVID ini. Nah, yang belum kita taati kan apa? Memutus rantai ini. Kita sudah tahu penyebarannya seperti apa, sebabnya apa. Yang belum kita taati usaha itu. Makanya harus pakai masker kalau keluar bertemu orang, jaga jarak, ya, sering mencuci tangan, menjauhi kerumunan, kan itu sudah diketahui. Cuma kita kadang tidak taat terhadap itu. Ya, kalau kita lihat di pasar-pasar sudah sangat ramai, tanpa ada protokol kesehatan, bahkan orang bikin pesta juga tanpa protokol kesehatan, ya. Rumah-rumah ibadah juga ada yang seperti itu, ya. Sehingga susah untuk memutus rantai tersebut. Nah, tujuan untuk sanitasi ini adalah mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran atau bahan buangan berbahaya. Artinya yang mencegah kita tidak kalaupun kena kotoran, kena bahan-bahan yang berbahaya, tapi ada cara-cara untuk membersihkannya. Misalnya setelah kena kotoran, kita pakai cuci dengan sabun atau pakai septik. Harapannya ya untuk menjaga kesehatan, meningkatkan kesehatan manusia. Jadi kalau lingkungan bersih, ya itu tentu kita akan cenderung lebih sehat. Jadi antara lain ya ini kan dibuat sebelum ada pandemi. Sekarang tentu ternyata ini sangat dianjurkan sekarang ini. Sering-sering mencuci tangan. Bahkan mencuci tangan ini dengan air mengalir itu jauh lebih efektif dibandingkan kalau kita membersihkan tangan dengan antiseptik, ya, dengan alkohol. Ternyata ini lebih bagus. Menurut pakar virologi, ya. Nah, kita lihat lingkungan. Nah, sebenarnya sanitasi kita kan sanitasi industri, tapi bisa jadi wilayah-wilayah atau daerah-daerah yang berdekatan dengan industri ini bisa seperti ini kondisinya, ya, bisa seperti ini.
kalau Bapak itu bekerja, ada dua model lingkungan di perusahaan itu. Kalau yang staff namanya itu di dalam komplek semuanya terjamin, airnya bersih, rumahnya bagus. Tapi karyawan biasa tinggalnya begini, mandi di air sungai, cuci tangan, gosok gigi, mencuci pakaian, ya, buang air juga di sini. Nah, ini tentu tidak sehat, ya, seperti ini. Apalagi kalau sungainya ini sungai yang dipengaruhi oleh arus pasang naik, pasang surut dari laut. Jadi kalau airnya ini ada pasang surut dipengaruhi oleh pasang dari laut, dia airnya tidak melulu dari hulu ke hilir. Jadi kalau air laut pasang, airnya akan dari muara akan naik ke hulunya. Kemudian kalau pasang lautnya turun, maka air akan mengalir dari hulu ke hilir. Jadi airnya nanti hilir-mudik saja gitu ya. Nah, jadi kotorannya tidak kemana-mana. Jadi kalau seandainya tidak dipengaruhi pasang, kan nanti airnya mengalir dari hulu ke hilir. Nah, ini contoh lingkungan yang kurang bagus seperti ini. Nah, jika air di lingkungan kita ya itu kurang bersih, kurang layak digunakan, bukan berarti itu tidak boleh digunakan. Ya, tetapi harus diolah dulu, dibersihkan dulu, dipulihkan dulu, ya, ditingkatkan kualitasnya. Seperti yang banyak dilakukan PDAM di berbagai kota di Indonesia ini, ya. Jadi kalau kita lihat di Bengkulu ini, sumber air PDAM itu sangat kotor sebenarnya, kotor sekali. Bahkan di hulunya itu ada areal tambang, ya. Nah, itu nanti dibersihkan, dicuci, bukan dimurnikan, tapi kotorannya dibuang. Nah, semakin kotor airnya tentu biaya pemulihannya itu tentu semakin besar, gitu ya. Nah, ini model lain usaha untuk penyernian air, ya. Nah, ini salah satu contoh juga usaha sanitasi yang dilakukan, artinya untuk mencegah pertama keselamatan si pekerja, mereka menggunakan sarung tangan, ya, mungkin supaya tidak luka. Yang kedua untuk mencegah higienis dari produk yang diolah. Kayak ini produk apa? Mengolah hasil laut. Jadi kalau kita lihat di sini mereka menggunakan baju khusus, memakai topi dan menggunakan masker. Ini bukan masker COVID ini ya, masker untuk pekerja ini. Nah, ini sebenarnya adalah usaha-usaha supaya tidak ada kontaminasi kepada produk yang diolah. Nah, untuk mahasiswa TIP angkatan sebelum Anda ini kita tiap tahun dulu ya tahun yang lalu itu mengadakan studi banding, ya, studi banding mengunjungi beberapa industri, masuk industri seperti ini. Jadi kita bisa belajar gitu ya, bisa belajar. Kalau di Jawa itu industrinya bisa dilihat, ada lorong-lorongnya yang sehingga kita bisa melihat begini. Jadi kita nanti bisa pelajari kenapa kok harus pakai begini, ya. Tapi sekarang beberapa tahun terakhir tidak dilakukan karena ini tidak ada SKS-nya, ya, jadi tidak ada kewajiban untuk. Apalagi sekarang masih masa pandemi. Nah, ini usaha untuk membersihkan lingkungan, ya. Nah, jadi menyemprot dengan desinfektan, ya. Jadi kalau kita membunuh bakteri, kuman, benda mati, nama bahannya desinfektan, ya, desinfektan. Tapi yang kita lakukan membersihkan tangan dengan alkohol itu namanya antiseptik, ya.